Bapak Ibu di acara diskusi visi dan prakarsa sekolah SDN 2 Gunung Cupu pada tanggal 8 Agustus 2024. Untuk membuka acara diskusi hari ini, kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan kegiatan pada hari ini yaitu 1. Sambutan Kepala Sekolah Ibu Ejin Kuraisin SPD. 2. Sambutan dari pengajar praktik Bapak Eka Nurmansyah SPD. 3. Kegiatan diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Gita Rahmawati SPD. Dan yang terakhir, penutup. Kita mulai pada rangkaian yang pertama, yaitu sambutan Kepala Sekolah Ibu Ejin Kuraisin SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Eka selaku PPCGP kita yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita pada hari ini dapat hadir dalam kegiatan diskusi CGP dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Eka dan guru semua. Mohon maaf sebelumnya bahwa penerimaan kami di SD 2 Gunung Cupu begini adanya Pak. Dengan sugahan yang ala kadarnya, mohon semoga tidak mengurangi rasa bahagia Bapak untuk datang ke SD 2 Gunung Cupu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gita yang sudah menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan motivasi kita kepada Bu Gita dapat melaksanakan segala kegiatan dengan lancar dan sukses. Pernah dulu saya khawatir bahwa dalam kegiatan ini banyak menyita waktu, pikiran, tenaga untuk calon guru penggerak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Bu Gita terus semangat, terus kita motivasi ya supaya terus berjalan, terus bergerak. Seperti moto di CGP ya, apa Bu Gita? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya. Tergerak untuk menjadi calon guru penggerak. Kemudian bergerak di lingkungan sekolah, baik kepada rekan kita maupun kepada anak didik kita. Kemudian menggerakkan, mengajak rekan-rekan supaya ikut serta menjadi peserta CGP. Itu yang saya harapkan, baik dari Ibu Gita maupun dari rekan-rekan yang lain. Semoga ada lagi guru-guru calon penggerak, bukan hanya sampai di Ibu Gita, tapi ada rekan-rekan yang lain yang siap mengikuti jejak. Karena hal ini penting Ibu ya. Yang pertama untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi ilmu itu didapat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk warga sekolah. Ada rekan, ada siswa, dan mungkin dengan lingkungan, dengan masyarakat. Itu hal yang terpenting dari CGP. Motivasi ini juga supaya Bu Gita selain mencari ilmu di CGP, juga dapat mengaplikasikan khususnya di kelas ya, kelas Bu Gita, dan umumnya di kelas-kelas yang lain. Bagaimana cara pembelajaran yang baik, yang efektif dengan
menggunakan berbagai metode dan media, juga mungkin lingkungan sarana digunakan, tidak hanya di kelas tapi bisa juga dilaksanakan di luar kelas dengan memperhatikan keamanan buat kita dan buat anak didik kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan Bu Gita terus semangat, lulus sampai akhir mendapatkan sertifikat dan terus digunakan ilmunya di sekolah dengan memberikan ilmu kepada rekan-rekan, kepada murid, dan nanti tergerak rekan-rekan kita untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu kita. Mohon maaf apabila banyak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ecin Kuraisin SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari pengajar praktik Bapak Eka Nurmansyah SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mungkin untuk mukaddimahnya mengikuti kepala sekolah saja. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu kepala sekolah atas segala fasilitas yang sudah disediakan di sekolah ini untuk keberlangsungan. Tidak terasa Ibu sekarang sudah sampai ke pendampingan individu 2 untuk CGP kita di sekolah ini, yaitu Bu Gita. Mudah-mudahan kebaikan Ibu kepala sekolah dan rekan-rekan semuanya di sini menjadikan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, karena mukadimahnya sudah, tapi mungkin saja ya. Pada kesempatan ini ya, ini baru tadi kata Ibu Kepala dengan penerimaan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa bahagia. Alhamdulillah Ibu Kepala, saya bahagia sekali hari ini ya, dengan wajah-wajah yang sejuk, apalagi sedikit dingin gitu ya. Tapi alhamdulillah ini ada kopi hangat. Saya sangat bahagia sekali bisa bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan faedah dari silaturahmi ini. Untuk selanjutnya program ini kalau ditarik secara garis besarnya adalah adanya transportasi pendidikan ya. Itu ujung-ujungnya adanya transportasi pendidikan, perubahan dari yang teacher center ataupun dulu yang kurikulum 2013 kita beralih kepada kurikulum merdeka, di mana segala pelayanan daya upaya kita di sekolah itu dikhususkan untuk kepentingan murid ataupun siswa ya, seperti itu. Dengan kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 ya, yang sudah dipelajari oleh kita. Kemudian pada 1.2 perannya itu bagaimana, nilainya bagaimana dari penggerak. 1.3 sekarang visi dari penggerak. Itu kita itu sudah menerima materi-materi sejauh itu sampai sekarang. Bahkan sekarang sudah sampai 1.4 ya Bu kita ya. Baik. Bagaimana menghadapi siswa yang ada melakukan pelanggaran, apakah dengan punishment ataupun reward, atau sudah berlaku dengan metode yang baru sekarang ada segitiga restitusi, di mana tidak adanya punishment ataupun reward, tapi bagaimana membuat siswa itu sadar kembali akan kesalahannya dan bisa kembali kepada alur ataupun jalur yang atau tata tertib yang sudah disepakati bersama, gitu ya. Itu sudah sampai Bu kita ya, bahkan sudah sampai kepada komunitas praktisi ya, seperti yang sekarang di sekolah juga kan harus daftar kompel ya di PNN seperti itu. Bu kita sudah mempelajarinya dengan komunitas praktisi. Silakan Bu kita sesuai dengan harapan Ibu Kepala Sekolah, baik sekali ya, sudah mendukung bahkan menginginkan
adanya Bu Kita di sini itu semuanya tertarik juga untuk mengikuti program guru penggerak, di mana ketika ibu bapak guru mengikuti pengembangan diri itu salah satu keberhasilan daripada kepala sekolah ya. Itu beri handayanya di belakang mendorong ya seperti itu ya. Baik, mungkin itu sebagai pembukaannya untuk kegiatan kita kali ini. Nanti saya serahkan sepenuhnya kepada CGP karena saya mungkin sebagai pengajar praktik di sini hanya memantau, melihat, mungkin menilai juga ya kemampuan Bu Gita dalam memimpin rekan-rekannya untuk mewujudkan visi guru penggerak ataupun visi sekolah yang ada di sini. Setelah semuanya berefleksi ya, apa keinginannya, apa yang ingin tuju dari Bapak Ibu di sini warga sekolah ya. Nah setelah itu nanti silakan Bu Gita dengan metode ataupun alur bagja misalkan ataupun inquiry apresiatif ya, yang sudah dipelajari bagaimana cara mewujudkannya visi tersebut. Itu mungkin rangkaian kegiatan kita kali ini agar diketahui, dan saya sebagai pengajar praktik mungkin di sini hanya saya mendampingi ya. Setelah itu nanti saya akan mengadakan pendampingan individu secara khusus kepada Bu Gita setelah acara ini. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Sekian saja dari saya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada moderator lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Eka Nasional SPD untuk sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kegiatan diskusi. Sebelum kita memulai diskusi, alangkah baiknya untuk ketertiban kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Bapak atau Ibu, ada yang ingin menyampaikan apa saja yang akan kita sepakati untuk ketertiban selama rapat acara ini. Ya, yang pertama mungkin sudah ada, itu men-silent alat komunikasi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Silakan untuk di-silent terlebih dahulu. Ya, untuk ketertiban lainnya juga bisa mungkin nanti jika Bapak atau Ibu ingin keluar atau masuk ke ruangan, silakan izin terlebih dahulu ya kepada yang akan memandu diskusi gitu. Karena acara mungkin akan berlangsung cukup lama ya Bapak Ibu ya. Ya, waktunya mau sampai jam berapa disepakati bersama? Jangan terlalu lama dikarenakan ini kan banyak anak-anak yang ditinggalkan dalam keadaan hujan, takutnya kan anak-anak pada main hujan kepleset dan gitu. Ya. Sampai paling lama pukul 12 mungkin ya Bu? Atau enggak kira-kira dari pematerinya kira-kira habis cukupnya berapa ini? 1 jam. Oke. ya, sampai 11.30 untuk waktu diskusi kali ini. Selanjutnya mungkin bisa dipersilakan kepada Bapak Ibu jika ada diskusi nanti ingin makan atau sambil minum ya, santai saja katanya ya Bu. Oke, mungkin sudah disepakati ya Pak Bu. Yang pertama silakan di silent HP-nya. Yang kedua untuk izin saat keluar ruangan atau masuk ruangan. Yang ketiga yaitu diperbolehkan untuk makan dan minum. Dan yang terakhir rapat akan dilaksanakan sampai pukul 11.30 ya. Ya, karena kesepakatan telah disepakati, silakan dilaksanakan. Untuk selanjutnya yaitu ada kegiatan diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Gita Rahmawati SPD. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya memandu diskusi pada hari ini. Sebelumnya mohon izin Bapak PP Bapak Eka Nurmansyah untuk saya melanjutkan diskusi pada pagi hari ini. Jika tadi awal pembukaan sudah dibacakan bacaan bismillah bersama-sama, nah maka untuk memulai diskusi pada hari ini saya akan membuka diskusi ini dengan sebuah pantun, gitu ya. Pantunnya seperti ini. Jalan-jalan ke Mangga Dua. Perginya dengan Deria. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita diskusi dengan ceria. Baik, Ibu Bapak semuanya, sebelum memulai diskusi kita pada hari ini untuk memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Boleh semuanya sambil berdiri ya Bapak Ibu, kita happy. Kita jabat dulu. Oke. Ayo Bu Wida bisa di off kan lagunya. Oke siap. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, takut tangan diputar, lunggu tangan digulung, putar melihat di badan bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, berdoa menjadi dua cepat terpanjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergantung jadi empat, buat kamera cetek. Dua jari kanan, tiga jari kiri, bergantung jadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergantung jadi delapan, buat telinga. Enam jari kanan, lima jari kiri, bergantung jadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Takut tangan diputar, lunggu tangan digulung, ular melingkar di badan bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, berdoa menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, berdoa menjadi empat, buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, berdoa menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, berdoa menjadi delapan, buat telinga kencing. Empat jari kanan, lima jari kiri, berdoa menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih Ibu Bapak semuanya.
diskusi kita pada hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gita Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 11 ya. Dan pengajar praktik saya adalah Bapak Eka Nurmansyah SPD, dan fasilitator saya adalah Ibu Siti Rofikoh MPD. Selanjutnya, tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu kita akan mendiskusikan bagaimana mewujudkan visi dan praasa perubahan di SDN 2 Gunung Cupu. Sebelum masuk ke bagian inti, saya akan menayangkan terlebih dahulu sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Kelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanding di pantai Levi. Aku mendengar lagu Saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelembak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Bapak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Angkur Palaran, bukan lagi Angkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagi Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung pergi menyanyi di pohon, di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung pergi, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Ya, itu adalah sebuah karya dari Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya
kepada Bapak dan Ibu semuanya, pesan apa yang terkandung di dalam puisi tersebut? Barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Bu Nisa, barangkali. Mungkin ya isi dari puisi tersebut tentang mengenai betapa Bangganya Presiden Insinyur Soekarno gitu melihat keindahan, terus betapa bangganya Presiden Insinyur Soekarno melihat budaya-budaya Indonesia. Jadi ada gunungnya, terus ada lagu-lagunya. Jadi bukan lagi melihat keindahannya, dan itu ada di Indonesia gitu, keindahannya. Ya, betul sekali ya. Itu adalah sebuah karya dari Bapak Insinyur Soekarno mengenai betapa indahnya negeri kita, harapan dari Bapak proklamator kita mengenai cita-cita yang ingin diharapkan dan diwujudkan untuk masa depan yang akan datang. Nah, di sini kita akan membahas mengenai visi. Ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya pernah mendengar apa itu visi. Barangkali ada ibu bapak yang ingin berpendapat apa itu visi. Ya, bagaimana Bu Ella? Oh, Ibu. Iya, yang dimaksud di sini yaitu cita-cita atau harapan suatu lembaga kepada warga pendidikan untuk mencapai apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan, atau tujuan yang harus kita capai ketika kita berada di lingkungan sekolah ini. Dan seperti visi SD 2 Gunung Cupu, yaitu dengan landasan iman dan takwa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan unggul dalam prestasi. Itunya seperti, jadi kita punya cita-cita supaya warga pendidikan kita dapat mewujudkan hal yang kita harapkan atau kita inginkan. Itu begitu Bu Gita. Ya, betul sekali ya Ibu. Visi itu adalah harapan ataupun cita-cita yang ingin kita raih ya untuk masa yang akan mendatang, khususnya di SD 2 Gunung Cupu yang telah Ibu sampaikan apa harapan dan cita-cita yang ingin kita wujudkan seperti itu. Lanjut. Nah, untuk mewujudkan sebuah visi ya, sebuah visi itu tidak bisa terbentuk langsung dan oleh satu orang dan visi itu sudah jadi. Nah, visi itu harus didiskusikan secara bersama-sama dalam suatu lembaga menggunakan kalimat terumpang yang ada di depan ini ya. Ini adalah kalimat terumpang mengenai cita-cita kita untuk murid kita itu masa yang akan datang itu akan seperti apa. Nah, di sini saya akan mengajak Ibu, Bapak semuanya untuk kita berangan-angan dan juga cita-cita Ibu, apa yang ingin Ibu harapkan kepada peserta didik itu di masa yang akan datang itu akan seperti apa gitu anak-anak kita. Karena 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun itu adalah anak-anak itu harus bisa mewujudkan cita-cita dan harapan kita itu seperti apa kepada anak-anak. Bagaimana kita mencetak anak-anak didik kita di masa yang akan mendatang. Nah, di sini ada 6 kalimat rumpang ya. Saya akan membagikan kertas ya di sini. Ibu tuliskan harapan atau cita-cita Ibu yang akan Ibu harapkan dan wujudkan itu kepada murid itu seperti apa. Yang pertama, Ibu itu memimpikan murid yang seperti apa, murid yang bagaimana gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu bagaimana. Itu
yang kedua. Dan yang ketiga, di sekolah kita itu kita mengutamakan anak-anak yang seperti apa. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar bahwa anak kita itu bagaimana. Kemudian saya dan warga sekolah ini yakin bahwa anak-anak akan seperti apa. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid kita itu seperti apa. Sebelumnya biar tidak pusing kali ya Bu ya, menjawabnya mungkin dua-dua saja dulu aja ya. Yang pertama sama yang kedua, kemudian nanti ibu-ibu menempelkan hasil impian dan harapan ibu-ibu ke dalam kertas yang sudah disediakan di depan ya. Jadi ibu tempelkan, ibu memimpikan murid-murid yang seperti apa, ibu tempelkan di kertas yang sudah disediakan. Dua aja yang kita Dua, berikan dulu. ya dua dulu saja. Jadi ini kasih dua, jadi menjawab pertanyaan kedua. Mulai di kasih nama jawabannya biar tahu dari siapa. Buat nanti. Oh iya. Boleh pakai nama samaran? Pakai nama samaran aku kok. Berani Wali punten kan? Oke. Udah Sukir. Ya. Jangan ya. Jika sudah, silakan ibu bapak untuk menempelkan kalimat penumpang yang disediakan di papan tulis. Susah di politik singkat padat dan jelas. Ini langsung kita langsung yang pikiran selanjutnya. Boleh untuk mengefektifkan waktu, jika sudah selesai silahkan untuk menjawab kalimat penumpang selanjutnya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan hasil harapan ataupun tujuan yang Bapak Ibu inginkan untuk peserta didik kita di masa yang akan datang. Yang pertama, saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, memimpikan anak yang aktif, kreatif, inovatif, memimpikan anak yang meregulasi atau mengatur emosi, memimpikan anak yang berwawasan globalisasi, aktif, inovatif. Ya, betul. Ini adalah harapan kita semua ya Ibu Bapak, di mana kita memimpikan anak dan peserta didik itu yang memiliki yang pertama itu karakter ya, karakter yang baik yang berlandaskan iman dan takwa. Jika peserta didik kita sudah memiliki karakter yang baik, sudah terbentuk, maka mandiri, aktif, kreatif dan inovatifnya pun akan terbentuk melalui pembelajaran yang dilakukan dalam kelas ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah subjek yang harus diutamakan dan dilayani. Kemudian kita percaya bahwa murid memiliki bakat dan minat yang berbeda. Kemudian kita percaya bahwa murid akan menjadi generasi bangsa yang berakhlak dan beradab. Ya, betul sekali. Oh, namanya? Boleh. Biar penasaran siapa caranya? Siapa tahu? Oh, oke. Ya, tadi kita percaya bahwa murid adalah dari Bu EM, yaitu subjek yang harus diutamakan dan dilayani. Kemudian memiliki bakat dan minat yang berbeda dari Bu Fer. Kemudian Bu Maya mengharapkan generasi masa yang unggul. Kemudian Bu Ella percaya bahwa murid itu memiliki keunikan yang istimewa, betul sekali. Dan MK-nya siapa? Bu Nisa itu percaya bahwa murid itu memiliki kemampuan yang berbeda. Dari Bu Yuli itu percaya bahwa murid itu memiliki akan menjadi generasi masa yang beradab. Ya, betul sekali. Ini adalah sebuah harapan kita bahwa kita itu percaya bahwa murid itu adalah subjek ya. Benar tadi yang dikatakan WM bahwa murid itu adalah subjek yang harus diutamakan dan dilayani. Ya, seperti pembelajaran yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 mengenai filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa murid itu harus diutamakan dan dilayani ya. Jadi murid itu adalah prioritas kita untuk mengutamakan peserta didik. Jadi karena kita di sini sebagai guru, jadi yang harus diutamakan adalah murid dan murid ya, seperti itu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ibu Kepala mengutamakan kenyamanan keselamatan peserta didik. Kemudian Ibu Maya mengutamakan pendidikan yang berkarakter, dan Ibu Nisa mengutamakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Bu EM mengutamakan agama dan keterampilan. Bu Yuli mengutamakan ketercapaian siswa berakhlak, dan Bu Ella kali ya. Bu Ella bisa bersaing dengan sekolah lain. Iya, betul sekali. Nah, di sekolah kita itu yang pertama kita itu mengutamakan kenyamanan dan keselamatan untuk peserta didik. Karena kita sekolah kita ini jalurnya ya ramah ya. Jadi itu adalah nomor 1 fasilitas kita ya untuk peserta didik, yaitu memberikan keselamatan dan kenyamanan. Kemudian barangkali Ibu ada yang mau berpendapat, oke? Sama? Ada yang mau ke depan? Bu Ida? Bacaan. Tadi kita untuk kata murid harus dilayani.
dilayani tadi gitu ya. Kalau menurut saya kurang, nggak tahu sih ya, kalau menurut saya kurang sering gitu karena ya kurikulum mereka sekarang ini kan murid mencari sendiri gitu, nggak harus yang kalau misalkan kata-katanya dilayani melayani itu kayak seolah-olah kan nah udah tadi bapak Ya, betul sekali. Karena saya juga sebenarnya kurang setuju ya pendapat mengenai bahwa kita itu harus melayani atau menghamba kepada peserta didik ya. Karena yaitu karena sekarang itu anak itu harus melayani itu diganti dengan mungkin memfasilitasi. ya itu benar sekali. Kita itu harus membantu memfasilitasi peserta didik ya. Bagaimana peserta didik kita itu dapat mengembangkan potensinya ya. Sebenarnya itu saya juga sebenarnya kurang setuju mengenai kita itu harus melayani seolah-olah kita itu apa ya melayani itu kayak yang benar. Jadi udah kayak tidak kreatif. Iya benar itu ya. Jadi di sini karena generasi kita itu generasi Gen Z ya. Jadi kita itu ya anak itu harus anak kita harus mencari sendiri ya kalau yang sekarang itu. Iya. Mangga ibu-ibu atau biar tidak terlalu tegang boleh minum. Ya, kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bu Kepala sangat penting untuk terus belajar. Bu Yuli, mereka mampu menjadi manusia yang dapat memanusiakan manusia. Kemudian Bu Nisa, murid kita sadar akan pentingnya belajar dan berprestasi. Bu Ella, dengan usaha yang sungguh-sungguh maka akan tercapai apa yang dicita-citakan. Dan Bu EF, mereka mampu untuk berprestasi. Terima kasih Bu Wida. Ya saya tertarik dengan pernyataan dari Bu Yuli bahwa kita itu harus memanusiakan manusia. Betul sekali, peserta didik itu adalah manusia, ya kan? Jadi harus dimanusiakan gitu. Ya betul sekali. Selanjutnya Ibu Lisna barangkali ada yang sampaikan ya Ya, yang selanjutnya ada pendapat dari Ibu Maya. Ibu Maya, mereka layak untuk mendapat pendidikan di sekolah dengan baik. Terus dari Ibu Pera, katanya setiap anak mampu berprestasi. Ini untuk yang keempat tadi ya Bu. Ya, nah untuk yang kelima sendiri, kita warga di sekolah ini yakin katanya untuk yang pertama ada siswi kita akan Oke, lanjut aja ya. Ada pendapat dari Ibu Pera, katanya warga di sekolah ini yakin untuk bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, tentunya melalui pembiasaan. Alhamdulillah sudah ada pembiasaan ya Bu. Nah untuk dari Ibu NK, nah kita warga di sekolah yakin untuk terus berusaha menciptakan SDM yang berkualitas. Untuk dari Bu Maya sendiri berpendapat bahwa bisa bersaing dengan sekolah lain dan dengan berprestasinya ya Bu ya. Dari Ibu Yuli itu menjadikan sekolah tempat untuk anak mengembangkan bakat, minat dan tidak lupa akhlaknya. Dan dari Ibu Ella itu menciptakan tujuan pendidikan dengan baik dengan kerjasama antar murid, guru dan masyarakat. Jadi tiga-tiganya ke bawah. betul sekali. Terima kasih Bu Lisna. Ya, betul sekali apa impian dan harapan yang sudah Ibu Bapak tuliskan ya. Di sini tadi saya tertarik dengan pernyataan siapa? Oh, Ibu Maya. Nah, kita warga sekolah ini yakin bahwa kita mampu dan dapat bersaing dengan sekolah lain. Minimal dengan teman. Iya benar, karena kita itu lingkup sekolahnya dekat ya Bu ya. Jadi persaingan itu selalu meluas ya. Jadi dimana? Ya betul. Jadi dimana kita itu di sini harus mampu berinovasi, berkreasi ya untuk
Iya betul. Karena saat PPDB itu sangat panas sekali ya Bu Ella ya. Betul. Ya, ya. Betul. Ya kan? Ya kemarin saja benar-benar panas gitu dan ya apalagi kita tuh sangat dekat sekali sekolah-sekolahnya. Iya betul. Yang pastinya berprestasi dalam hal-hal yang positif. Iya betul sekali. Nah itu tujuan kita. Berprestasi di kelas mah udah biasa, tapi yang Di luar nih, luar. Karena itu sekolah kita itu nantinya akan menjadi sorotan ya di masyarakat. trendsetter. Ya betul. Bukan follower ya. Iya, itu betul sekali. Nah, baik selanjutnya kita ada keluarga di sekolah ini paham bahwa Ibu Kepala barangkali ada yang ingin Disampaikan pembahasan terakhir. Oke. Untuk pertanyaan yang pernyataan nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan anak didik kita. Kemudian dari Bu Maya, semua guru dapat meningkatkan pengembangan diri untuk perubahan yang positif di sekolah. Kemudian dari Bu EM, semua guru dapat meningkatkan pengembangan diri sebagai bekal untuk melakukan perubahan yang positif untuk sekolah. Dari Bu Nisa, warga di sekolah paham bahwa perlu pengembangan diri agar tercipta sekolah yang lebih baik. Kemudian pendidikan bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah. Ini dari Bu Ella. Semua warga sekolah mampu meningkatkan pengembangan diri sebagai bekal melakukan perubahan yang positif. Dari Bu Pera. Kemudian dari Bu Yuli, pemenuhan kebutuhan siswa dapat dipenuhi untuk mengembangkan bakat, minat, dan akhlaknya. Itu ya pernyataan dari semua guru. Terima kasih Bu Kepala. Ya betul sekali, ini adalah harapan dan cita-cita kita semua ya untuk sekolah SDN 2 Gunung Jumpo. Baik, selanjutnya nggak apa-apa, itu tuh makanan buat dimakan. Bapak, maka diledet Bapak. Ya selanjutnya, nah di sini adalah visi sekolah. Ya. Visi sekolah itu adalah sebuah harapan atau cita-cita yang hendak kita wujudkan khususnya untuk seluruh warga sekolah. Baik, selanjutnya, nah, dalam membuat visi itu tidak serta-merta hanya bisa dilakukan oleh satu pihak ya. Jadi visi sekolah ini harus dilakukan dan didiskusikan secara bersama-sama. Yang pertama, visi itu harus bersifatnya itu baik ya, karena harapan tujuan kita itu baik ya untuk mencetak generasi yang akan datang ya. Kemudian kedua, visi kita itu harus jelas ya Bapak Ibu, bagaimana tujuan kedepannya. Kita itu ingin anak-anak kita itu seperti apa di masa yang akan datang melalui adanya ide dan juga gagasan dari semua pihak. Yang ketiga, ditinjau secara berkala. Dan yang keempat, diputuskan secara bersama melalui diskusi. Dan yang kelima, kita sosialisasikan visi kita ini seperti apa gitu. Jadi karena sekarang itu perkembangan era digitalnya sangat tinggi ya, sosial media itu benar-benar tersorot ya. Pokoknya di sini itu duta sosialisasi semuanya juga ada ya, duta-duta di sini, apalagi medsos Facebook ada Miss Ella, ada Bu Ella, ya di Instagramnya juga ada dari Bu Nisa, dan juga sosmed lain juga masih banyak lagi ya di SD kita. Selanjutnya mengenai visi saya sendiri, saya akan menyampaikan visi saya sebagai CGP, yaitu saya ingin mewujudkan peserta didik yang berlandaskan profil pelajar Pancasila, berkualitas dan berprestasi. Ya, itu visi saya. Kenapa saya mengambil sebuah kata dari profil pelajar Pancasila? Karena menurut saya itu dalam profil pelajar Pancasila itu sudah melingkup dimensi dan aspek yang terangkum. Ya, ada iman takwa, kemudian bergotong royong, mandiri, benar kritis, kreatif ya. Itu sudah mencakup, dan itu menurut saya itu sudah tepat
ya profil pelajar Pancasila. Sehingga apa yang akan kita harapkan dari kita melandaskan profil Pancasila, yaitu akan terciptanya peserta didik yang berkualitas dan berprestasi. Ya, itu kan tujuan saya. Saya ingin anak-anak saya itu berkualitas, bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga di luar nanti mereka itu bisa melangsungkan kehidupannya yang akan datang itu seperti apa ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah visi SDN 2 Gunung Cupu, yaitu dengan landasan iman dan takwa SDN 2 Gunung Cupu menghasilkan SDN yang berkualitas, unggul dalam prestasi melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Ya, ini adalah visi kita ya, Bapak Ibu, visi SDN 2 Gunung Cupu. Sebelumnya mohon izin Ibu Ibu Kepala mengenai visi SD 2 Gunung Cupu ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Kepala terlebih dahulu mengenai visi kita ini, apakah sudah selaras dengan harapan atau cita-cita kita kepada murid, dan apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita ini? Jikalaupun ada yang harus diperbaiki, diperbaharui atau ditambahkan, maka kami akan mendiskusikannya secara bersama-sama. Melihat dari visi SD 2 Gunung Cupu, walaupun saya baru 3 bulan di sini ya Pak, saya itu baru 3 bulan, tapi kalau melihat bahwa SD 2 Gunung Cupu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan prestasi yang unggul. Saya sudah melihat bahwa alhamdulillah guru-guru di sini sudah berkualitas dalam pembelajaran, sudah mengikuti pengetahuan pembelajaran baik itu dari PMM atau mungkin dari Google ya. Saya sudah melihat. Kemudian prestasi anak-anak juga dari tahun ke tahun itu piala yang kita peroleh itu bertambah. Di sini ada berlandaskan iman dan takwa. Tadi ada kata berlandaskan profil pelajar Pancasila. Jadi lebih bertambah poin-poinnya. Kalau ini cuma satu, iman dan takwa. Tapi kalau profil Pancasila semua termasuk. Mungkin nanti ya bisa dimasukkan dengan landasan profil pelajar Pancasila. SD 2 Gunung Cupu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam prestasi. Nah, kalau dari sana sudah cukup, jadi tidak ada melalui proses gitu. Karena sudah tergabung tadi ke sana ya. Iya, dari profil pelajar Pancasila. Mungkin itu bisa kan kalau visi itu harus singkat, mudah dipahami ya, betul sekali dipahami ya. Mungkin sampai situ bagaimana? Menurut rekan-rekan semuanya, bagaimana mengenai visi kita? Tadi betul yang Ibu sampaikan bahwa visi itu idealnya mungkin ya harus lebih ringkas, jadi nanti visi itu bisa dan juga mudah dipahami oleh semua warga sekolah. Barangkali ada yang mau dirubah tadi perubahannya? Tadi apa yang mau dirubah? Berlandaskan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila melangsung Pancasila Dengan landasan Pancasila. profil pelajar Pancasila. SDN 2 Gunung Cupu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam prestasi gitu lah. Landasan profil pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila menghasilkan dengan tak uang yang di bawah ya. melaluinya Dihapus. seperti Itu Saya sangat apa ya? Sangat bahagia.
Ini Bapak Ibu aktif sekali ya. Ibu yang berantusias, saya yang melihatnya juga berantusias juga. Ini ya. Ini mungkin sedikit pengetahuan saya saja ya, bahwa profil pelajar Pancasila itu, tapi maaf ya sebelumnya, itu bukan alasan ya, tapi justru tujuan. Dalam program kan yang 6 dimensi ya. Jadi itu menginginkan, kalau tujuan pendidikan Indonesia kan udah jelas ya, namanya dari Sekdismas juga tahun 2003 ya, 2014 juga ada sistem pendidikan yang merata dan sebagainya. Undang-undang juga udah jelas ya, mencerdaskan hidup bangsa itu kan dari undang-undang ini. Nah untuk visi itu kan, kalau dari pengertian dari yang lain kan banyak yang melihatkan di situ ya. Dari Wikipedia juga ada, bahkan dari pemikir-pemikir yang lain. Jadi bahkan teman saya bilang ya, awas PK jangan sampai ya profil pelajar Pancasila dijadikan visi gitu. Ya seperti itu ya. Itu teman saya kan banyak kasih dokter juga di struktur ya, kebetulan di pengawas SMP. Jadi landasan itu mungkin menambahkan bisa jadi landasan ya, ataupun yang lainnya lah yang bisa jadi landasan. Sedangkan profil pelajar itu justru adalah tujuan ya, tujuan menciptakan siswa yang mandiri, kreatif, bertakwa, beriman, berakhlak mulia, bermoral kritis ya. Tadi apa mah? Berkebinekaan global, bergotong royong ya, semacam kita berkolaborasi. Ini contoh dari siswa juga, ketika gurunya bisa berkolaborasi seperti ini, siswa bisa mencontoh gurunya. Tapi kalau gurunya tidak bisa berkolaborasi, nah jadi itu sedikit saja untuk nggak tahu lah, itu sharing aja. Tapi yang namanya visi ya bergantung pada, kembali lagi kepada kebijakan di kepala sekolah dan bapak ibu guru yang ada di sini sebagai warga. Kalau sini saya tidak ada bermain di sana ya, hanya batas PP saja di sini memantau jalannya diskusi yang dipimpin oleh CGP saya seperti itu. Mungkin itu sedikit saja dari saya. Ya. Kalau melihat Gedung Cupu menurut saya ini udah apa nih? Tadi yang awalnya udah bagus sekali menurut saya, justru udah mencerminkan profil pelajar Pancasila, di mana ya ada ya ini ya, dengan alasan di mana SDM 2010 menghasilkan SDM yang berkualitas dan unggul dalam prestasi melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Ini ya, ini visi ini. Atau dipersingkat saja ya. Ini visi. Persingkat menjadi enggak usah pakai misalkan melalui proses ya. Silakan. Jadi visi itu ya ada yang menganggap ini ya, visi itu. Kan visi itu sifatnya adaptif tuh ya, disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan era yang gitu. Ketika kita sekarang kurikulum berubah, visi juga berubah, disesuaikan gitu. Meskipun misinya pendidikan itu dari juga sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ibaratkan kan visi itu banyak tuh faktornya. Seperti bersaing, jadi masih untuk visi itu ya. Karena ketika suatu lembaga taruhlah apalagi kita ke ekonomi ya, ketika sekolah sebagai suatu lembaga atau perusahaan, otomatis kan visi itu bisa menyenangkan, bisa terbaca dan bisa menarik juga. Ketika kita mencantumkan profil pelajar Pancasila, masyarakat akan tahu masuk profil Pancasila. Tapi ketika misalkan aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan tuh dan sebagainya, otomatis kan ketika perusahaan dari dulu sampai sekarang ingin produknya lancar, laku, namanya perusahaan pasti kan kemudian laku, intinya ke sana kan, tidak mau tidak laku, itu tidak. Tapi kan seiring zaman, misalkan visinya itu misalkan
menciptakan pelayanan prima dengan harga terjangkau, misalkan itu visinya berubah. Sering lagi misalkan visinya berubah lagi, misalkan pelayanan cepat dan memuaskan, misalkan ya gitu. Padahal intinya tujuannya apa? Ingin si dagangan itu laku. Nah di situ oke lah, kurikulum berubah, kita visinya berubah, disesuaikan. Misalkan sekarang tujuannya itu ditambah lagi bukan hanya bisa dasar tapi adanya profil pelajar Pancasila. Nah untuk kata-kata misi tidak mesti harus jadi semuanya setiap sekolah untuk pelajaran Pancasila. Ya. Meskipun tujuannya di dalamnya itu untuk mencapai output profil pelajar Pancasila. Itu ya mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Eka yang memberikan masukannya. Jadi rekan-rekan barangkali ada yang ingin dihilangkan mungkin? Ya. Proses pembelajaran Oh, berarti sampai prestasi. Dengan mengucapkan aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan itu sebagai daya tarik juga kepada masyarakat. Kan orang awam yang maksudnya nggak tahu maknanya yang kayak gitu. Tapi kan dijelaskan ada proses pembelajaran yang aktif, menyenangkan, kreatif dan sebagainya. Mungkin itu bisa jadi daya tarik dari orang-orang atau masyarakat di luar sana terhadap sekolah kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak. Menurut saya sudah selaras ya. Ya, berarti ini sudah selaras ya, visi kita itu dari awal juga ternyata itu sudah ya betul. Visi kita itu sudah sesuai, sudah selaras dengan apa yang kita harapkan ya. Berarti tidak ada perubahan seperti itu Ibu, Bapak. Ya pun. Kenapa? Ya. Boleh nanti dibicarakan. Oh iya. Oh, boleh. Nanti dilanjutkan saja Bapak. Ya, baik, selanjutnya ya Ibu. Sedikit saja. Coba buku siapa di SD. Ini kita ngobrol masalah visi lagi ya. Jadi kan visi itu banyak, tadi saya bilang ya banyak faktornya, ya. Ketika tujuannya kan bukan hanya untuk kita tapi untuk masyarakat dan peserta didik juga ya. Itu tujuannya. Ketika di sini ada lazat iman dan takwa, menurut saya itu semua orang tua ingin seperti itu, ya seperti itu. Apalagi kalau lihat lingkungan kita, misalkan lingkungan kita itu di lingkungan religius, misalkan ya tinggi misalkan religiusnya. Ketika kita menambah kan sudah sesuai itu, ya. Ada sekolah yang SD di desa, ya, kalah sampai sama dengan oleh SD baru. Saya tidak akan sebutkan itu swasta ya, tapi ke Islamian gitu ya. Nah, pokoknya step lah ya. Pindah ke sana. Nah, kenapa bisa sampai ke sana? Mungkin saja si SD tersebut tidak peka terhadap keinginan dari orang tua atau masyarakat di sana. Seperti itu. Ketika kita tidak bisa peka, maka otomatis tuh kalau misalkan di marketing itu kita kalah, gitu ya. Apalagi sekolah kita di sini bersaing katanya tadi ya. Jadi harus benar-benar sekali ya. Tahu customer kita. Apalagi di zaman tadi sudah dibahas, zamannya sekarang arus globalisasi, arus informasi, arus teknologi juga yang tidak mungkin kita bendung. Semakin kita bendung justru arusnya semakin besar. Mungkin ada kekhawatiran dari orang tua, takut begini, akhirnya apa? Pada karakter dan akhlak. Betul tidak? Nah, ketika kita sudah menyediakan fasilitas yaitu dengan iman dan takwa, apalagi di dalamnya nanti program-program yang benar-benar membuat orang tua itu nyaman menyekolahkan anaknya ke sini dengan program apa, dogat, buka dan sebagainya. Menurut saya itu akan menjadi aset pemasaran kita. Ya, jadi bukan hanya kita usung profil pelajar terus profil pelajar ya, tapi kita juga ciptakan visi itu yang
membuat pedagang juga ketika melihat itu, oh di sini begini visinya, gitu ya, tertarik seperti itu. Menurut saya, meskipun di dalamnya kita disesuaikan dengan kurikulum Merdeka, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Itu ya. Jadi ini emang kejadian seperti ini di sekolah juga ingin mencantumkan profil pelajar Asia. Padahal itu tujuan kita. Untuk visinya sering aja disesuaikan dengan karakteristik sekolah itu sendiri. Terima kasih. Dilanjutkan saja ya. Bagja. Perubahan. Tinggal 6 menit lagi. Saking masifnya ya. Ya, ini inisiatif perubahan prakarsa visi sekolah. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan secara bersama-sama untuk menciptakan visi kita ini? Tadi kan visi kita itu ternyata sudah selaras. Barangkali ada yang ingin berpendapat? Oke, Ibu En. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab, yaitu harapan saya untuk perubahan, khususnya untuk visi sekolah SD Negeri Buah Gunung Cupu, terutama di dalam pendidikan agama Islam. Saya berinisiatif dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Saya mengadakan pembiasaan, contohnya seperti sholat duha yang sudah berjalan. Terus sebelum belajar kita mengadakan bacaan surah-surah pendek supaya anak terbiasa. Nah, kalau di rumah kan susah juga gitu menghafal. Iya. Selanjutnya ada juga tahfiz, hafalan Quran di sini yang targetnya atau harapan saya di sini, kami di sini sebagai guru pendidikan agama Islam, jadi selesai dari atau selesai dari kelas 6, siswa atau peserta didik hafal 1 juz, yaitu juz 30. Itu harapan saya untuk meningkat atau mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, ya, yang berkarakter. Karena di sini tidak hanya pengetahuan atau pintar, hanya sekedar pintar, tapi yang paling utama itu adalah karakter. Anak pintar berkarakter itu menurut saya luar biasa. Iya. Namun kepintaran tidak dibarengi dengan karakter, dengan akhlak yang baik, menurut saya itu sangat sia-sia. Begitu menurut saya. Ya, bagus sekali Ibu. Beri tepuk tangannya untuk rekan kami Bu EF. Betul sekali perubahan untuk SD kita itu, yaitu membentuk karakter peserta didik ya, yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu dengan berlandaskan iman dan takwa melalui pembelajaran dan juga pembiasaan ya. Karena kita sekolah kita sudah melakukan perubahan seperti sholat duha, kemudian sebelum pembelajaran ada yang hafalan surat-surat, kemudian ada juga tahfiz ya. Nah, setiap akhir semester 2 itu dilaksanakan tahfiz ya. Ya, siapa siswa yang selesai dalam tahfiz yang sudah sekolah sekarang. Selanjutnya barangkali ada yang ingin berpendapat perubahan ya, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, salah satunya dengan contoh pembiasaan 3S, senyum, salam, sapa gitu ya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada pembiasaan piket guru ya. Jadi guru itu seperti ini dari dulu di buku dan ditiru. Jadi jangan sampai ada misal dalam hal
sebelum anak-anak datang ke sekolah itu sudah ada guru Pak di sini kita. Ada piketnya menyambut anak-anak di depan gerbang. Kita biasakan dengan pengucapan salam, terus juga bersalaman dengan anak-anak. Nah, selain itu juga piket guru juga di sini. Dari kita mulai 6:30 kurang ya jam 6 lebih kita sudah stay di sini. Terus kita juga sambil mengawasi ya. Kebetulan sekolah kita ini kan dekat dengan jalan. Ini di sini jalan utama ya, di jalan utama di dusun ini. Jadi lumayan ramai karena kita berdekatan dengan sekolah-sekolah yang lain, SMP sama SD yang lain juga. Jadi kalau misalkan pagi-pagi itu ramai. Nah, selain guru menyambut anak-anak datang ke sekolah juga, kita juga menertibkan lalu lintas dalam skala kecil lah ya. Kalau misalkan menyeberangkan anak gitu ya. Selain itu juga disiplin dalam berpakaian. Biasanya ada anak yang mohon maaf biasanya dari kelas atas ya, yang sudah besar ya, usianya udah lebih besar dari adik-adik kelasnya. Biasanya dari rumah itu tidak bajunya itu tidak dimasukkan ya. Hal-hal kecil itu disiplin dalam berpakaian. Bajunya itu tidak dimasukkan. Nah, kita tegur sama guru yang piket, minimal sama guru yang piket di saat mereka datang. Rapikan dulu, atau misalkan ada yang rambutnya panjang, nanti dirapikan lagi ya, mohon dicukur gitu, seperti itu. Mungkin itu juga perubahan-perubahan kecil yang mudah-mudahan akan berdampak besar gitu kan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bu Ella. Terima kasih atas inisiatif perubahan yang betul sekali ya. Kita sudah melaksanakan piket setiap pagi sebelum siswa masuk, kita sudah ada di sekolahnya. Selanjutnya yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ya, barangkali ada yang berpendapat? Ya, Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kolaborasi yang ada di sini ya, kita kan sudah diketahui bahwa antara guru, kepala sekolah dan warga masyarakat yang ada di sini juga sering dengan ketua komite ya, dengan perwakilannya sudah sering melakukan kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan seperti misalnya ada baksos yang kita selalu melakukan baksos setiap kali kegiatan Ramadan atau pramuka, dan itu kolaborasi dengan masyarakat juga, di mana ketua komite mengajukan beberapa masyarakat yang harus harus diberi atau gimana ya. Nah, terus untuk bagaimana kebutuhan murid juga, ketua komite dan guru-guru yang lainnya juga mengetahui murid yang bagaimana di kelasnya, dan kita sering melakukan kolaborasi antar guru bagaimana kebutuhan setiap murid dalam pengajarannya. Misalnya ada yang terhambat, kita kerjasama bagaimana menyelesaikannya. Terus dalam sehari-harinya tidak sekolah, itu kan masalahnya saling membantu pendapatnya ya, dan sebagai wali kelas biasanya selalu dilaksanakan dan dibantu oleh teman wali kelas lainnya. Terus yang dilakukan juga sama masyarakat gitu ya, terutama yang ada di sekitar sini sudah dilakukan. Apalagi dengan orang tua, kita kan suka melalui WA ya sekarang, bagaimana keadaan murid. Orang tua suka menanyakan bagaimana keadaan murid di sekolah atau pengembangan murid di sekolah ya, bagaimana, dan guru selalu melayani itu. Jadi bukan menjawab dan bekerja sama dengan orang tua bagaimana untuk memajukan siswa tersebut atau anaknya gitu. Ya, betul sekali, itu adalah sebuah kolaborasi kita sebagai guru, orang tua dan juga kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah ya. Beri tepuk tangan kepada rekan kita Denisa, bagus sekali ide dan gagasannya. Selanjutnya yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah itu dapat tercapai? Silakan. Izin menjawab. Yang pertama mungkin
mungkin untuk supaya visi sekolah kita dapat dikenal terlebih dahulu oleh orang-orang atau masyarakat itu, kita bisa menyampaikan visi sekolah itu melalui media sosial yang kita punya ya. Kita sudah punya Instagram, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Oke, TikTok juga sudah punya ya. Jadi bisa visi itu dikenalkan terlebih dahulu kepada masyarakat. Setelah itu mungkin bisa adanya kolaborasi yang tadi disebutkan oleh Bu Lisa ya, kita berkolaborasi untuk mencapai visi yang kita punya. Seperti itu mungkin dari saya. Iya, betul sekali ya. Itu adalah bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan ya sebagai guru. Ya, beri tepuk tangan kepada rekan kita Ibu Yuni, sangat menginspirasi sekali ya. Selanjutnya, alhamdulillah. Yang kelima, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan oleh warga sekolah itu untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Ya, kepada Bu Pera silakan dipersilakan. Baik, terima kasih Bu kita. Ya, Seperti yang tadi ya, kemudian lanjut izin jawab. Seperti yang tadi saya tuliskan untuk tentang visi, setiap siswa itu tadi kan saya katakan mempunyai karakter berbeda dan minat bakatnya masing-masing. Nah, untuk langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, menurut saya di sini kita kan sudah mengembangkan karakter, minat dan bakat peserta didik. Seperti yang telah kita lakukan di sini, ada kegiatan seni tari, pramuka, terus olahraga, keagamaan. Nah, setiap peserta didik di sini kan memilih minatnya apa, misalkan seperti ada yang tari, ada yang menggambar, ada yang hafalan, olahraga banyak, olahraga juga di sini kita ada berbagai olahraga, ada sepak bola, voli, dan seperti itu. Jadi kan kita dengan adanya langkah konkret ini kita bisa mengetahui karakter peserta didik, minat bakatnya itu menuju kemana. Untuk misalkan, jadi kalau misalnya ada lomba-lomba, ada kegiatan apa, kan kita tahu anak yang mana yang berbakat di bidang itu. Itu mungkin seperti itu. Terima kasih. benar sekali ya, beri tepuk tangan untuk rekan kita yang sangat bagus sekali gagasannya, yaitu langkah konkret yang sudah kita lakukan dan sudah kita realisasikan ya, mengenai minat dan bakat peserta didik ya, terutama dalam ekstrakurikuler yang sudah diselenggarakan seperti keagamaannya ya Bu ya. Alhamdulillah keagamaannya sudah berjalan, mulai dari sholat duha, kapisnya, kemudian MHP-nya, kemudian di dalam bidang olahraga ya sudah berjalan setiap hari Sabtu, yaitu ekskul bola ya dan juga voli, kemudian ada minat seni tari, kemudian ada menggambar, seni rupanya ya, itu yang sudah kita realisasikan. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya ini waktunya menurut saya tuh kurang Pak, karena melihat antusias dari rekan-rekan saya ini sangat benar-benar semangat dalam diskusi kita pada hari ini. Ya, saya juga sangat ingin terus ya sebetulnya, ingin terus, sangat menarik dan sangat ingin menyaksikan terus sebetulnya ya, ibu guru yang kreatif, jawabannya berbobot semua nih, kayak yang benar-benar apa ya, konsep, tapi ini kan dadakan ya, tapi bagus kayaknya. Ya, Enggak sih, apapun yang rekan kita sedang kerjakan, ada ininya kita dukung. itu bagus sekali ya, jadi bisa berkolaborasi bahu-bahu saling mendukung, toh nantinya juga untuk kemajuan, pada akhirnya untuk kemajuan sekolah, ketika sekolah maju ya kita juga ikut. Bapak Ibu yang mohon maaf nih, ini ada tahapan baca ya banyak sebetulnya. Terus saya mendampingi di Pidu ya Bu kita, nanti
ya tentang kongres praktisi dan perkembangan Bu Gita, implementasi yang sudah dilakukan Bu Gita di sekolah apa, kendalanya apa dan sebagainya nanti. Ini rahasia aja lah ya, karena ini waktu nih ya, kan kita kesepakatan sampai jam 11 dulu ya. Saya juga harus kawalin, kan malu juga kalau misalkan udah pada kumpul, saya belum datang malu juga, kan kita memberi contoh juga. Itu saja, mohon maaf atas segala kesalahannya dari saya. Ini rahasia kita saja. Intinya saya akan melakukan memang itu nanti ada saya telepon ibu ya sebentar. Jadi hybrid gitu ya, jadi ada daring dan luring ya, jadi blended. Gak apa-apa ya. Nanti mungkin ibu di foto saya sama aja yang punya penampilan. Baik Bapak Ibu, dari saya sebut sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kegiatan diskusi pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Karena tadi diawali diskusi dengan pantun, maka diakhirinya juga dengan pantun. Baik, pantun yang akan menutup diskusi kita hari ini yaitu padi habis tinggal jerami, bakar dahulu sampai bersih. Selesai sudah presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan kembalikan pada moderator. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara kegiatan diskusi telah selesai. Adapun kesimpulan dari diskusi hari ini yaitu kita telah punya visi sekolah yang baru gitu ya. Walaupun masih yang lama tapi tetap baru kan, hasil kesepakatan baru. Nah, dengan isinya adalah dengan landaskan iman dan takwa, SDM 2 Gunung Cukup menghasilkan SDM yang berkualitas dan unggul dalam prestasi melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir telah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi